بسم الله الرحمن الرحيم أباج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه مواحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه الله ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jemaah sedang salat maghrib. Pertama-tama marilah puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Rabb semesta alam atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat juga nikmat iman. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar." Dan duhai sekiranya kalian ingin coba-coba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka tentu kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu adalah pelaku kezaliman dan kekufuran. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Rabb kalian mengumumkan, jika sekiranya kalian bersyukur terhadap nikmatku yang diberikan kepada kalian, maka tentu aku akan tambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi jikalau sekiranya kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya azabku begitu pedih. Kemudian salawat teriring salam tidak rupanya kita sanjung sajikan kepada baginda kita Muhammad ibn Abdullah salawatullahu wa salamuhu alaihi, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah membahas tentang kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua. Adapun kaidah yang kedua, untuk menyempurnakan faidah, kita sudah sebutkan beberapa syafaat, yaitu ada dua macam. Syafaat yang pertama, syafaat yang diminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah sebutkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala mencakup di dunia dan di akhirat. Kemudian macam yang kedua adalah syafaat yang diminta dari makhluk. Jadi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang kedua ini ada 3 macam. Yang pertama disyariatkan. Ya. Untuk yang pertama ini memiliki syarat. Syarat yang pertama adalah at-talab. Yang diminta adalah sesuatu yang positif, yang baik. Syarat yang kedua, seorang yang diminta syafaatnya ini masih hidup. Ya, orangnya masih hidup, belum mati. Yang kedua, orangnya hadir, tahu, hadir di hadapan kita atau hadir melalui via telepon atau yang lainnya. Intinya dia tahu bahwasanya kita meminta syafaat. Yang ketiga, dia mampu untuk memberikan syafaat. Kalau misalkan terpenuhi 3 atau 4 syarat ini, maka boleh bagi dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kepada makhluk. Contoh misalkan, ya, ada seseorang mau melamar kerja
di suatu pekerjaan atau di suatu perusahaan. Salah satu syarat dari perusahaan tersebut agar diterima harus membawa rekomendasi dari orang dalam. Nah, tatkala orang yang melamar kerja ini meminta rekomendasi dari orang dalam, itu boleh dengan syarat orang dalamnya hadir, tahu dia kalau diminta. Yang kedua masih hidup. Dan yang ketiga memang mampu dia memberikan rekomendasi. Nah, ini disebut yang disyariatkan. Syafaat yang seperti ini, orang yang memberikan syafaatnya dan orang yang menjadi perantara atau pemberi rekomendasi itu mendapatkan pahala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yashfa' syafa'atan hasanah yakun lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat atau rekomendasi berupa rekomendasi yang bagus, yang baik, positif, maka dia pun akan mendapatkan ganjaran dari rekomendasi tersebut. Jadi disebut dengan rekomendasi yang disyariatkan. Jadi nggak ada masalah kita saling membantu dalam kebaikan, menjadikan wasilah rekomendasi dalam kebaikan. Contoh misalkan ada seorang penuntut ilmu yang tidak memiliki biaya untuk menuntut ilmu, maka bagi kita yang bisa merekomendasi untuk memasukkan dia ke dalam suatu pondok atau universitas, hendaknya kita merekomendasi. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang bagus, yang baik. Bahkan itu adalah amal jariyah. Kalau misalkan orang yang kita kasih rekomendasi ini bagus orangnya, kemudian dia bermanfaat, juga berkah ilmunya, maka betapa banyak pahala yang kita akan panen. Jangan pelit-pelit rekomendasi yang itu positif, jangan pelit-pelit. Nggak ada masalah. Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pahala di sisi hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah syafaat diminta dari makhluk, cuman sifatnya ma'siyah. Sifatnya ma'siyah. Ini pun memiliki 4 syarat. Syaratnya sama. Dia mampu. Kemudian dia masih hidup. Ketiga dia dia hadir, tahu dia kalau diminta syafaatnya. Yang pertama mampu, yang kedua masih hidup, yang ketiga dia hadir orangnya. Yang keempat, hanya saja yang diminta tadi sesuatu yang negatif, bukan yang sifatnya positif. Seperti orang misalkan dia ingin hutang, cuman hutangnya ini riba kepada rentenir. Misalkan ada salah satu orang kaya misalnya. Nah, dia ini suka minjemin uang, cuman sifatnya tadi riba ada bunganya. Kemudian tiba-tiba ada orang yang butuh uang, pengen minjem uang. Nah, kalau dia minjem uang langsung kepada rentenir tadi, nggak bakal dipinjemin karena dia nggak kenal. Akhirnya dia nyari orang yang kenal. Nah, orang yang kenal ini ngasih rekomendasi kepada yang minjemin. Nah, yang ngasih rekomendasi ini berdosa. Kenapa? Karena dia menjadi perantara seseorang untuk bermaksiat. Maka di sini disebut dengan syafaat yang sifatnya maksiat. Ini nggak boleh. Ini maksiat. Tapi tidak terjatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Karena dia mampu untuk memberikan rekomendasi. Dia pun masih hidup. Dan dia pun tahu sedang diminta rekomendasinya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Ini selaras dengan kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diminta syafaatnya. Jadi kisahnya adalah diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah mengisahkan suatu ketika ada seorang perempuan dari Bani Makhzum, Al-Makhzumiyah, seorang perempuan dari Bani Makhzum. Dan dia termasuk orang yang memiliki nasab yang bagus. Cuman qadarullah dia pernah mencuri kemudian ketahuan. Hukum di dalam Islam, seseorang mencuri itu kan dipotong tangannya. Maka para sahabat tatkala itu mereka berbincang-bincang.
Mereka mengatakan tidak mungkin kita potong tangannya. Kenapa? Karena nasabnya mulia. Akhirnya mereka, para sahabat, mencari seseorang untuk melobi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam supaya hukum had, hukum potong tangan itu tidak ditegakkan kepada wanita ini. Tatkala itu Usamah yang merupakan kekasih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan oleh para sahabat yang lain agar melobi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Usamah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melobi-lobi. Disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Usamah, "Atashfa'u fi haddi min hududillah?" Apakah engkau ingin memberikan syafaat pada hukum dari hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan? Seseorang yang mencuri hukumnya adalah dipotong tangannya. Apakah engkau mencari keringanan? Ya, engkau menjadi rekomendasi untuk meringankan azabnya. Maka tiba-tiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di situ. Dia menghadap kepada para sahabat tatkala itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ayyuhan nas, wahai manusia, innama ahlakal ladzina min qablakum." Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu adalah annahum kanu idza saraqa fihim syarifu karahu. Bahwasanya apabila ada yang mencuri di antara mereka dari kalangan orang-orang mulia, maka mereka biarkan, tidak dihukum. Sama kayak orang-orang sekarang ya. Kalau misalkan yang mencuri atau orang yang bermasalah seperti merampok, membunuh, memperkosa dari kalangan orang-orang yang memiliki uang, dari kalangan orang-orang yang mulia, ya, itu dibiarkan oleh penegak hukum. Bahkan beritanya itu hilang. Dengan juga kita tidak tahu dari kemana beritanya, hilang saja. Sudah. Ya. Jadi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling banyak membinasakan orang-orang dulu itu adalah ada seorang yang mencuri di antara mereka dari kalangan orang-orang yang mulia, maka mereka biarkan, tidak dihukum. Itu sifatnya yang membuat mereka binasa. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi had. Dan apabila yang mencuri itu di antara mereka adalah orang-orang dari kalangan bawahan, orang-orang miskin, barulah mereka semangat untuk menegakkan hukuman. Jadi sifat seperti itu atau fenomena seperti itu bukan terjadi hanya di zaman sekarang saja. Ternyata di zaman dulu pun terjadi. Dan itu yang membuat mereka binasa. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Waibullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat, laqata'tu yadaha." Demi Allah, andai kata yang mencuri adalah Fatimah, anaknya Muhammad, maka betul-betul aku akan tegakkan hukum potong tangan tadi. Dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jikalau memang yang mencuri adalah anakku, betul-betul akan dipotong tangannya. Itu adalah penegak hukum yang sejati. Ya. Jadi tidak ada di situ rukhsah, dan namanya hukum itu tidak pandang bulu ya. Tidak pandang bulu. Dan itu yang syafaat yang bermaksiat. Itu enggak boleh ya. Karena seseorang tatkala memberikan syafaat dengan syafaat tersebut, ya, maka dia akan mendapatkan konsekuensi dosanya. Kemudian syafaat yang ketiga yang diminta dari makhluk adalah syafaat yang sifatnya syirik. Syafaat yang sifatnya syirik ini adalah syafaat yang diminta dari selain Allah, akan tetapi dengan cara memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, ini yang dilakukan orang-orang musyrik dulu, di mana mereka beribadah kepada selain Allah dalam rangka meminta syafaat dari selain Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi dia menjadikan perantara antara dia dengan Allah dengan seorang wali. Ya, dengan cara apa? Dengan cara dia beribadah kepada wali tersebut, menyembah wali tersebut, supaya wali tersebut mau menjadi perantara dia, ya, untuk dia dan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka orang-orang kafir beribadah kepada selain Allah, padahal yang selain Allah ini tidak bisa memberikan mudarat, juga tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka mengatakan mereka ini wali-wali yang kita sembah adalah pemberi syafaat
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir ini dia ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mintanya melalui perantara. Ini sesuatu yang dibolehkan. Cuman tatkala dia minta kepada orang ini, yaitu si perantara, dengan cara apa? Dengan cara dia beribadah kepada perantara tersebut. Nah, itu yang salah. Tapi kalau misalkan dia sekedar meminta seperti para sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk sebagian para sahabat ada yang matanya buta, kemudian minta disembuhkan matanya ini oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi melalui perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada masalah, Dia minta, bukan beribadah, bukan menyembah, hanya minta saja, minta doanya, itu enggak ada masalah syariat. Nah, orang musyrik ini dia cara mintanya adalah dengan menyembah perantara ini. Disembah, kata mereka, sebetulnya kita ini tidak menyembah dia, melainkan agar mereka ini mau jadi perantara antara aku dan Allah Subhanahu. Jadi caranya salah dia. Jadi di sini syafaat yang syirik ini sifatnya adalah tatkala antum meminta syafaat dari orang untuk menjadi perantara antara antum dan Allah, cuman dengan cara memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan itu disebut dengan syafaat syirkiyah. Syafaat yang syirik. Atau antum meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kan ada syafaat ma'asiyah. Jadi syafaat ma'asiyah itu sifatnya adalah pertama dia mampu memberikan. Yang kedua dia masih hidup, Yang ketiga dia hadir. Tadi apa? Mampu memberikan. Hanya saja yang diminta berupa kemaksiatan. Paham ya? Itu dia yang disebut maksiat. Nah, kalau misalkan yang kita minta itu tidak mampu untuk memberikan, jadi misalkan ada orang dia masih hidup, masih hidup. Orang yang hadir di hadapan kita. Cuman yang kita minta itu dia tidak mampu untuk mewujudkan. Seperti kita meminta anak dari dia. Nah, ini namanya syafaat syirik. Ini nggak boleh, paham ya? Jadi dia kenapa syirik? Karena dia nggak mampu memberikan anak. Yang memberikan anak hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya dari syafaat syirik. Jadi syafaat syirik itu ada dua. Yang pertama, cara mintanya dengan beribadah kepada perantara. Yang kedua, dia meminta langsung kepada makhluk sesuatu yang tidak dimampui oleh si makhluk tersebut. Paham ya? Baik. Kemudian kita masuk ke kaidah yang baru. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, al-qaidah tsalitsa, kaidah yang ketiga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah orang-orang yang mereka berpecah belah dalam beribadah. Jamaah rahimani rahimakumullah jami'a. Kalau misalkan diutus di tengah-tengah kaum yang mereka tidak berpecah belah dan mereka pun beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka utusan tersebut disebut dengan nabi. Kenapa? Karena dia diutus membawa syariat yang nabi sebelumnya atau rasul sebelumnya. Dia disebut dengan nabi. Adapun kalau seorang rasul, maka dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kaum yang mereka menyembah berhala. Dan berhala yang mereka sembah itu berbeda-beda masing-masing. Masing-masing kaum punya berhala masing-masing. Dan dia membawa syariat yang baru. Itu disebut dengan rasul. Jadi kesimpulannya, setiap rasul pasti nabi. Belum tentu nabi adalah rasul. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata Syekh, minhum, di antara kaum musyrikin ini, man ya'budu syamsa wal qamara, ada yang menyembah matahari dan menyembah bulan. Wa minhum man ya'budul malaikah, juga di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Wa minhum
may ya'budul anbiya'a was-shalihin. Juga di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar. Dan di antara mereka pula ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan sesembahan-sesembahan mereka? Yang dimaksud oleh Syekh bahwasanya apapun yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, mau dia orang soleh, mau dia malaikat, mau dia batu, mau dia pohon, tetap dihukumi sebagai musyrik dan kesyirikan. Kenapa? Dikarenakan orang-orang sekarang mereka meyakini yang namanya kesyirikan itu hanya terjadi tatkala seseorang beribadah kepada patung saja. Adapun tatkala seseorang beribadah kepada wali Allah, para malaikat, itu tidak syirik. Kenapa? Karena yang disembah ini adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun meyakini bahwasanya di dalam diri wali-wali Allah ini ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan hululiyah ya. Jadi ada namanya firqah hululiyah. Dia berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bertempat di makhluk-makhluknya. Halla yahulu maknanya adalah bertempat, menempati. Jadi disebut dengan hululiyah karena mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertempat pada makhluknya. Di dalam diri kita ada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri binatang ada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan firqah hululiyah. Ya, kelompok hululiyah yang berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di setiap tempat. Itu bahaya ya, itu bahaya. Makanya ulama hululiyah ini ya, dia sempat membuat syair. Kenapa dia membuat syair ini? Karena dia bingung. Makna dari syairnya adalah tatkala dia bingung dengan hakikat makhluk ini, kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada pada makhluk. Baru dia buat syair. Kata dia, kenapa kita ini diwajibkan untuk salat, untuk beribadah? Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ada pada diri kita. Berarti tatkala kita beribadah, Allah juga ikut ibadah, kan begitu? Kemudian dia juga mengatakan, kalau begitu, kenapa saya enggak dikatakan Rabb? Kan Allah ada pada diri kita, kenapa tidak dikatakan Rabb? Bingung dia, ya. Jadi bingung sendiri dia. Jadi seseorang kalau misalkan dikatakan Rabb, kita ini dikatakan Rabb, ya Allah. Kenapa? Karena ada Allah di diri kita. Terus kenapa kita tetap diwajibkan untuk beribadah? Kan kita roh. Jadi bingung sendiri dia. Akhirnya tidak beribadah. Akhirnya ninggalin ibadah dia. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan firqah-firqah yang tidak bersandar kepada hadis, pada dalil yaitu Al-Quran dan hadis, bingung sendiri dia. Makanya tersesat, semakin tersesat. Baik. Wa qatalahum Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa qatalahum Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yafarriq bainahum. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua. Ya. Yaitu penyembah-penyembah selain Allah dan tidak membedakan antara mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi, perangilah mereka semua. Ya. Sampai tidak ada lagi fitnah, yaitu kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan jadilah agama itu hanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya ayat ini
tatkala kalau misalkan ada orang yang mengatakan kesyirikan itu hanya untuk orang-orang yang beribadah kepada patung. Sebagaimana kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada patung. Makanya mereka dikufurkan, dikafirkan dan diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bantah dengan ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memerangi kaum musyrikin seluruhnya. Ya. Sampai tidak ada lagi fitnah. Maksudnya apa? Sampai tidak ada lagi kesyirikan. Yaitu orang-orang yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah malaikat, menyembah orang saleh dan wali-wali Allah. Semuanya dihukumi kufur oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya agama ini murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ada orang yang berpendapat dengan demikian. Mereka berpendapat bahwasanya kesyirikan itu hanya untuk ya orang-orang yang beribadah kepada patung. Adapun kalau orang yang beribadah kepada wali-wali Allah yang mereka itu adalah orang-orang soleh, itu tidak dikufurkan dan tidak dikatakan musyrik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'a, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Fadalilu syamsi wal qamar", dalil asyams yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin mereka menyembah matahari juga menyembah bulan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya malam dan siang. Dan juga adanya matahari dan bulan. Itu termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah yang disebut dengan ayat kauniyah. Ya, yaitu makhluk. Jadi tanda-tanda Allah itu ada dua. Yang pertama ayat syar'iyyah, yang kedua ayat kauniyah. Ayat syar'iyyah adalah Al-Quran. Ya. Dalil-dalil bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya. Yang kedua, ayat kauniyah yang disebut dengan makhluk. Seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah tadabbur alam. Tadabbur alam. Biasanya kalau orang-orang yang suka jalan-jalan itu bilangnya apa? Tadabbur alam. Tapi bukan antum melihat perempuan itu tadabbur alam. Memang perempuan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau misalkan antum lihatin terus dengan niat tadabbur alam, itu bukan tadabbur alam namanya. Sedang tadabbur syaitan. Syahwat di situ yang ada, syaitan yang masuk. Ya. Memang itu nggak boleh kalau itu ya. Ya tadabbur alam itu tatkala antum lihat langit, antum pikirkan masya Allah kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tadabbur alam. Dan itu tidak ada masalah, itu dianjurkan, ya. Dianjurkan. Tadabbur alam itu dianjurkan juga. Sebagaimana antum dianjurkan tadabbur syariah, yaitu membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, ya. Kemudian, ya. Ini dalil bukti. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian bersujud kepada asyams, matahari, dan juga janganlah kalian bersujud kepada bulan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut. Kenapa? Dikarenakan terjadi ya orang-orang yang menyembah dan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu sujud kepada matahari dan bulan. Makanya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang mereka, orang-orang yang sujud kepada matahari dan bulan, agar mereka tidak sujud kepada keduanya. Kenapa? Dikarenakan sujud itu ya adalah ibadah. Sujud adalah ibadah yang tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada beberapa orang, termasuk yang tidak boleh itu tatkala seseorang
berjalan di hadapan kiainya sambil bungkuk-bungkuk, sambil jongkok-jongkok, itu nggak boleh. Kenapa? Dikarenakan yang mereka lakukan itu niatnya apa? Ta'zim, mengagungkan. Itu nggak boleh mengagungkan seperti itu. Itu namanya ya, melewati batas, gulu. Itu nggak boleh. Kenapa? Dikarenakan pengagungan yang sifatnya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ada orang yang ya, memuliakan ulamanya atau kiainya dengan cara dia salaman kepada kiainya dalam posisi jongkok atau sampai nunduk-nunduk, itu nggak boleh. Ya, itu bukan pemuliaan. Itu namanya pengagungan. Ya, sebagaimana dia mengagungkan Rabb-nya. Itu nggak boleh, itu syirik. Ya, nggak boleh. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menegur para penyembah atau orang-orang yang sujud kepada matahari dan bulan. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Bersujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit. Ya. Yang menciptakan malam, siang, kemudian matahari dan juga bulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian beribadah. Jadi kalau misalkan memang kita murni bertauhid dengan uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kata Syekh Ibnu Taimin, beliau mengatakan di dalam ayat ini terdapat larangan untuk sujud kepada matahari dan bulan. Kenapa? Dikarenakan di antara Bani Adam ada yang mereka sujud kepada matahari dan bulan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga nabinya melarang seseorang salat tatkala matahari sedang terbit dan salat tatkala matahari sedang terbenam. Kenapa? Dikarenakan disitulah ada kelompok-kelompok yang sedang beribadah kepada matahari tersebut. Untuk mencegah ya dari jatuhnya seseorang kepada kesyirikan, maka dilaranglah seseorang salat di dua waktu tersebut. Yaitu tatkala matahari sedang terbit dan matahari sedang terbenam. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Abasa radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli salat subuh." Salatlah salat subuh. Tsumma aqsir 'anis salati hatta tatlu'a asy-syams hatta tartafi'. Kemudian ringkaslah salat subuh tersebut sampai ya terbitnya matahari. Artinya apa? Tatkala antum salat subuh, dipanjangkan salatnya. Cuman kalau misalkan matahari ingin terbit, mau terbit, antum selesaikan dengan segera salat tersebut supaya tidak salat tatkala matahari sedang terbit. Kemudian fa innaha tatlu hina tatlu baina qarnai syaitan. Kenapa? Dikarenakan matahari tersebut sedang terbit di antara dua tanduk syaitan. Di situ banyak syaitan. Wa hina idin yasjudu lahal kuffar, dan tatkala itu pun orang-orang kafir sujud kepada matahari. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tusallil asr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah salat asar, ya. Tsumma aqsir 'anis salati hatta taghrib asy-syams. Kemudian ringkaslah salat asar tersebut sampai terbenamnya matahari. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan. Dikarenakan matahari terbenam itu tatkala ya tanduk syaitan terbenam, ada muncul. Wa hina idin yasjudu lahal kuffar. Dan tatkala itu pula orang-orang kafir sujud kepada matahari. Jadi hikmahnya atau itu sebab pelarangan seseorang beribadah atau sholat sekalipun itu suatu ibadah tatkala matahari sedang terbit dan tatkala matahari sedang terbenam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilul malaika, dan dalil
para malaikat bahwasanya di antara kaum musyrikin ada yang mereka menyembah malaikat. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'a, tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Dan pada suatu hari, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semua, itu makhluk Allah, manusia dikumpulkan seluruhnya di hari kiamat. Tsumma yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lil malaikat, kepada para malaikat, "Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka orang-orang kafir ini beribadah kepada kalian? Ya, beribadah kepada malaikat. Ditanya malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, bahwasanya kaum-kaum orang-orang musyrik itu bukan beribadah kepada para malaikat, tapi mereka beribadah kepada iblis, syaitan. Cuman Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat itu dalam rangka memperlihatkan kebatilan kaum musyrikin kelak di hari kiamat, diperlihatkan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka malaikat menjawab, "Subhanaka anta waliyuna min dunihim." Maha suci Engkau ya Allah, Engkau adalah wali kami, penolong kami, pelindung kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan sebetulnya yang mereka sembah itu adalah jin, bukan kami ya Allah, jin. Makanya ya, kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini itu disebabkan godaan iblis, ya, yang menggoda tatkala itu kaum Nuh, ya, alaihi salatu wassalam, untuk mereka menjadikan atau membuat patung, kemudian patung tersebut dinamakan dengan nama orang-orang soleh di zaman mereka. Ya, Yaguth, Ya'uq, wa Nasra, itu patung ya, orang-orang soleh di zamannya kaum Nuh. Jadi pertama, ya, terjadinya kesyirikan di muka bumi ini itu disebabkan adalah yang menyebabkan iblis yang menggoda manusia untuk melakukan kesyirikan. Makanya kata para malaikat, sebetulnya yang mereka sembah adalah jin, karena jin yang memerintahkan mereka untuk menyembah, ya, bukan malaikat. Tidak mungkin malaikat memerintahkan mereka untuk menyembah malaikat. Aktsaruhum bihim mu'minun, dan kebanyakan kaum kafir ini beriman kepada iblis ini, jin ini. Mau yang disembah pohon, mau yang disembah batu, mau yang disembah para nabi, menurut mereka itu sebetulnya yang disembah adalah jin, iblis. Mana ada para nabi, para rasul meminta kaumnya untuk menyembah mereka? Tidak mungkin. Dikarenakan kaum rasul dan nabi adalah sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia. Nah, di sini bukti bahwasanya di antara mereka kaum musyrikin ada yang menyembah ya para malaikat. Maka sekalipun seseorang berdalih, karena ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau menyembah malaikat, menyembah nabi, para rasul itu bukan syirik. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita katakan dan bawakan ayat tersebut, di mana orang-orang musyrik kelak akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia. Ya, dikarenakan mereka menyembah iblis yang mereka sangka mereka sedang menyembah malaikat. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'a, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, udah kan? Belum. Wa dalilul anbiya, dalil bukti bahwasanya mereka kaum musyrikin ada yang menyembah para nabi. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bertanya kepada Isa, "Wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, memerintahkan mereka dengan mengatakan, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala." Ditanya Allah Subhanahu wa taala ditanya Isa oleh Allah Subhanahu wa taala,
Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi. Maka Isa menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang itu bukan haknya aku." Jadi tidak mungkin Isa bin Maryam mengatakan hal tersebut. Jamaah rahimani rahimakumullah jami'an. Orang-orang Nasrani yang mereka menyembah Isa bin Maryam, juga ibunya, mereka menyangka bahwasanya mereka itu sedang menyembah Isa bin Maryam dan ibunya. Padahal sejatinya dan sebetulnya yang mereka sembah adalah iblis dan syaitan. Kenapa? Karena tidak mungkin Isa dan ibunya memerintahkan mereka untuk menyembah keduanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, kepada Isa dan Maryam, apakah engkau menyuruh mereka ini menyembah kalian? Ya. Yang kemudian mereka menyembah kalian, maka kata Isa bin Maryam, Maha suci Allah, tidak mungkin aku mengatakan hal tersebut. Dikarenakan hal tersebut adalah bukan hakku. Yang namanya sesembahan, menyembah dan menyembah, ibadah adalah hakmu ya Allah, bukan hak kamu. Makanya tidak mungkin Isa mengatakan hal tersebut. Kemudian berkata al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullahu taala, wa dalilus salihin, dan dalil bukti bahwasanya di kalangan musyrikin ada yang beribadah kepada orang-orang saleh. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul ud'u alladzina za'amtum min duni. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, coba kalian panggil orang-orang yang kalian sangka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kaum musyrikin mendatangkan sesembahan-sesembahan mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Maka sesungguhnya mereka ini, sesembahan-sesembahan kalian, tidak memiliki kuasa untuk mencegah kemudaratan, untuk mengangkat kemudaratan dari kalian, juga tidak bisa memindahkan kemudaratan dari kalian. Jadi ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira sesembahan kalian ini ada tidak memberikan manfaat kepada kalian? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah. Dikarenakan mereka tidak bisa mencegah kemudaratan, bahkan menyembuhkan kemudaratan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Bahkan mereka yang disembah oleh kaum musyrikin, kata Allah Subhanahu wa taala, pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencari perantara untuk mereka bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik, sesembahan mereka pun, mereka berdoanya langsung kepada Allah, memintanya langsung kepada Allah. Bahkan mereka pun mencari wasilah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja wasilah yang mereka lakukan adalah, dan wasilah yang mereka cari adalah wasilah berupa amal baik, amalan soleh. Itu disyariatkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, berkaitan dengan wasilah ini ada 3 macam wasilah yang disyariatkan. Jadi tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya permintaan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sebabnya adalah adanya wasilah, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 wasilah yang disyariatkan. Yang pertama wasilah doa orang yang saleh.
kita meminta doanya orang yang soleh, supaya orang soleh ini meminta kepada Allah agar permintaan kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk meminta doa dari Uwais Al-Qarni. Yang mana Uwais Al-Qarni ini memiliki doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, jika kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah kepadanya untuk dia berdoa kepada Allah agar kalian diampuni dosa-dosa. Maka tatkala itu yang termasuk mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Umar bin Khattab. Tatkala bertemu dengan Uwais Al-Qarni, beliau meminta kepada Uwais Al-Qarni agar dia berdoa kepada Allah agar Allah mengabulkan atau menghapus dosa-dosanya Umar bin Khattab. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terdapat pelajaran tatkala Umar bin Khattab meminta kepada Uwais Al-Qarni. Kita sudah ketahui bahwasanya yang paling afdal dibandingkan Uwais Al-Qarni adalah Umar bin Khattab. Mana yang lebih afdal? Umar bin Khattab dijamin surga dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Umar bin Khattab termasuk dari Sahibul Badar, orang yang ikut serta dalam perang Badar. Orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kenapa Umar bin Khattab tetap meminta doa dari Uwais Al-Qarni? Itu dalam rangka menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun tidak dijalankan, tetap Umar bin Khattab diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah bagaimana para sahabat betul-betul mereka bersyariat dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus contoh dari sisi itu ya. Apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya harus kita amalkan. Sekecil pun apapun harus kita usahakan untuk kita beramal. Harus berusaha. Yang kedua, wasilah yang disyariatkan adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahul asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara nama-nama tersebut. Yaitu termasuk yang disyariatkan. Kemudian yang ketiga, termasuk wasilah yang disyariatkan adalah wasilah dengan amal baik. Sebagaimana yang terjadi pada Sahibul Ghar, ada 3 orang yang terperangkap di sebuah goa. Kemudian goa ini tertutup dengan batu yang besar. Maka masing-masing mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarij 'anna hadhihi sakhra. Ya Allah, jika dulu aku mengamalkan perbuatan soleh dalam rangka mengharapkan wajah, maka angkatlah batu besar ini dan selamatkanlah kami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa mereka. Kenapa? Dikarenakan mereka berdoa melalui perantara amalan soleh. Di antara mereka ada yang meninggalkan zina. Meninggalkan zina tatkala seseorang hendak berzina itu termasuk amalan soleh. Kemudian di antara mereka ada yang membayar pegawainya. Itu termasuk amalan soleh. Memenuhi hak-hak mereka, pegawai kita. Yang ketiga, ada yang berbakti kepada orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa mereka dikarenakan perbuatan baik mereka. Jadi 3 itu amalan soleh yang disyariatkan. Adapun wasilah yang syirik ini adalah wasilah tatkala kita meminta kepada perantara ini dengan cara beribadah kepadanya. Itu syirik. Dikarenakan ibadah itu tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya perantara
Yaitu perantara yang tidak disyariatkan. Seperti dia menjadikan perantara wali-wali yang sudah mati. Dia meyakini bahwasanya wali-wali ini hanya sekedar sebab saja. Kenapa? Dikarenakan pada jasadnya ada keberkahan. Ya, ada keberkahan. Kenapa? Dikarenakan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasilah seperti ini disebut dengan bid'ah. Wasilah seperti ini disebut dengan bid'ah. Kenapa? Dikarenakan para sahabat tidak pernah melakukannya. Tatkala mereka berwasilah untuk diturunkan hujan, mereka berwasilah dengan Al-Abbas, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu sudah wafat, sudah meninggal. Kalau misalkan wasilah, ya, dengan orang-orang yang sudah meninggal itu dibolehkan dan itu disyariatkan. Tentu para sahabat berwasilah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih afdol. Jadi kalau misalkan ada yang meminta kepada Allah, dia memintanya kepada Allah. Cuman ya dijadikan perantara orang yang sudah mati ini, jangan dia meyakini bahwasanya orang yang mati ini memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Itu bid'ah. Itu bid'ah. Tapi kalau dia misalkan meyakini bahwasanya orang yang sudah mati ini bisa menyampaikan hajat-hajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, baru itu syirik. Kenapa? Karena dia mengakui bahwasanya ada selain Allah yang mengetahui hal gaib. Orang sudah mati mana mungkin mendengar, ya kan? Jadi kalau misalkan dia meyakini bahwasanya orang yang di dalam kuburan ini mengetahui hajat kita, maka itu syirik. Kenapa? Karena dia mengakui bahwasanya ada selain Allah mengetahui hal gaib. Ya, ada yang mengetahui hal gaib. Begitu juga kalau misalkan orangnya masih hidup, tapi diaman misalkan. Kita meyakini wali yang ada di Yaman tadi, Habib yang ada di Yaman tadi, itu bisa mendengar hajat kita tanpa kita harus memberitahu. Itu pun syirik. Tidak boleh. Itu wasilah yang wasilah syirkiyah. Kenapa? Dikarenakan di situ ada embel-embel tauhid rububiyah, di mana dia meyakini ada selain Allah yang memiliki rububiyah Allah. Apa itu? Yaitu mengetahui hal gaib. Yang mengetahui hal gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluknya tidak ada yang mengetahui hal gaib. Bahkan para nabi, para rasul, mereka mengetahui hal yang gaib dikarenakan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan dia tidak meyakini bahwasanya orang yang mati ini tidak mengetahui hal gaib, dia cuma menjadi sebab saja. Sebabnya kenapa? Karena orang yang mati ini adalah orang yang soleh. Ya, kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya orang yang mati ini memiliki keberkahan di dalam dirinya, di dalam kedudukannya. Pada kedudukannya ada keberkahan. Maka yang semisal ini itu bid'ah saja, bukan syirik ya. Jadi perlu diketahui, tidak semuanya syirik. Ya, tidak semuanya syirik. Tergantung dari keyakinan masing-masing. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah. Kira-kira siapa yang paling dekat dengan mereka? Ya. Di antara mereka siapa yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa yarjuna rahmatah. Mereka pun mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna 'adzabah, dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Rabbmu sungguh sangat pedih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'a, turunnya ayat ini ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwasanya mereka-mereka yang disembah oleh kaum musyrikin adalah Isa, Uzair dan ibunya Isa. Siapa? Uzair yang disembah orang Yahudi. Ya. Kemudian Isa yang disembah orang Nasrani dan ibunya Isa yang disembah orang Nasrani. Nah, orang tiga ini dijadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mereka menyembah tiga orang ini supaya tiga orang ini mau menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka ini orang tiga ini mengharapkan rahmat kepada Allah secara langsung, takut kepada Allah secara langsung, dan mereka pun mencari wasilah untuk dekat kepada Allah melalui perantara amal baik, amalan soleh. Maka bagaimana tiga orang ini yang keadaannya seperti itu disembah? Itu sebab yang pertama menurut sebagian ulama. Juga menurut sebagian ulama yang lain, sebab turunnya ayat ini. Ayat ini turun kepada orang-orang dari keturunan orang Arab.
yang mereka ini menyembah jin. Ya. Jadi ada orang-orang Arab dulu, mereka menyembah kepada jin, menyembah jin. Kemudian si jin-jin yang disembah oleh mereka ini masuk Islam. Ya, masuk Islam. Sedangkan penyembah-penyembah jin ini nggak tahu kalau jinnya sudah masuk Islam. Ya. Tadi yang menyeru manusia berbuat kesyirikan siapa? Jin kan? Iblis kan? Nah, tatkala jin-jin ini menyeru mereka untuk beribadah kepada mereka, kepada jin tersebut. Nah, sudah beribadah, orang ini beribadah kepada jin. Dituruti perintah. Tiba-tiba jin masuk Islam. Sedangkan orang yang beribadah ini tidak tahu kalau jinnya sudah masuk Islam. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzab." Mereka ini yang disembah, ya, itu jin-jin tadi yang disembah, ya, sudah meminta langsung kepada Allah, ya, bahkan mencari wasilah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab diturunkan ayat ini adalah ada orang Arab yang menyembah jin, ya, kemudian jin yang masuk Islam. Orang Arab yang menyembah jin itu nggak tahu kalau jinnya sudah masuk Islam. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, intinya di dalam ayat ini bahwasanya di antara kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada yang menyembah orang-orang saleh menurut keyakinan mereka. Mereka menyembah nabi, mereka menyembah rasul dan orang-orang saleh, wali-wali Allah. Dan ini dihukumi sebagai orang kafir, dihukumi sebagai orang musyrik. Jadi kalau misalkan ada yang mengakui atau ada yang meyakini bahwasanya tatkala seseorang menyembah kepada wali-wali Allah itu bukan syirik, maka kita bantah dengan ayat ini. Ya. Kemudian wadalilul asjar wal ahjar, dalil bahwasanya di antara kaum musyrikin ada yang menyembah patung dari atau menyembah pohon juga menyembah batu. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, afara'aitumul Lata wal Uzza, bagaimana kalian menganggap Lata dan Uzza sebagai sesembahan? Wa manata tsalitsatal ukhra, kemudian bagaimana kalian menganggap Manat yang ketiga itu sebagai sesembahan? Jadi di antara kaum musyrikin ada yang mereka menyembah pohon dan batu. Pohon dan batu yang mereka beri nama dengan Lata, Uzza dan Manat. Adapun jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'ah, untuk Lata ini, ya, makna dari Lata ini sebagaimana yang datang dari tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Lata rajulun layuttu sawiqal hajj. Dulu itu Lata, ya, di sini Lata dengan mentakfif itu tidak mentasydid ta. Jadi ada bacaan di sana para ulama membaca Al-Lata. Oh, di sini apa ya? Di sini dibacanya Al-Lata. Ya. Di sini ditasydid. Ta-nya ditasydid. Ngerti tasydid kan ya? Di sini belajar Quran kan tajwid ya? Ngerti tasydid ya? Ngerti ya? Jadi ta di sini ada tasydidnya. Tahu tasydid ya? Jadi dibacanya Al-Lata begitu. Al-Lata seperti waladhdallin. Ada tasydidnya di dalam situ. Di sini ta-nya ada tasydidnya. Jadi riwayat Abdullah bin Abbas menafsirkan, ya, di dalam surat ini, ya, ayat ini dengan Al-Lata. Apa itu maknanya Al-Lata? Maknanya adalah rajulun yalittu sawiqal haji. Jadi Lata di sini adalah seorang lelaki yang dulunya masih hidup, dia suka membuat makanan yang disebut dengan sawiq. Jadi kalau misalkan antum penasaran, antum buka di Google ya, sawiq. Ya. Nah, sawiq ini makanan ini makanan Arab ya. Ini dihidangkan untuk orang-orang haji. Ya. Jadi ini orang soleh dia. Orang soleh ini suka membuat kue yang disebut dengan sawiq, makanan yang disebut dengan sawiq. Nah, cara membuat ini, ya, perbuatannya dalam bahasa namanya latta yanutu, mengaduk dia, mengaduk antara minyak dan, ya, sawiq ini. Jadi
makanan ini diaduk dia. Cara buatnya diaduk. Nah, makanya disebut dengan alat. Itu orang yang mengaduk makanan. Paham ya? Nah, jadi di dalam riwayat Ibnu Abbas ini beliau menafsirkan afara'aitumul Lata. Jadi Lata di sini dulunya adalah orang soleh yang suka buat makanan untuk dihidangkan kepada orang-orang haji. Itu Lat. Jadi kisahnya seperti itu. Kisahnya Lata ini adalah orang-orang soleh. Kemudian wal Uzza. Adapun Uzza ini sebagaimana di dalam tafsir yang diriwayatkan oleh Abu Tufail radhiyallahu anhu. Kata beliau, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala Fathul Mekah. Tatkala Fathul Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid kepada sebuah lembah kurma. Lembah kurma. Jadi Khalid bin Walid diutus kepada menuju lembah kurma. Tatkala itu di lembah kurma tersebut ada patung yang diberi nama Uzza. Ya, ada patung yang diberi nama Uzza. Fa'ataha, maka didatangilah oleh Khalid bin Walid patung tersebut. Kemudian patung tersebut di sekitarnya ada pohon-pohon, samurat, ada pohon-pohon yang mengelilingi patung tersebut. Wahadamal bait, maka dirusaklah pohon-pohon tersebut ya, dipotong sama ditebas sama Khalid bin Walid. Tiba-tiba di dalam lingkaran pohon tersebut ada rumah. Dirubuhkan rumah tersebut oleh Khalid bin Walid. Maka tatkala Khalid bin Walid sudah merubuhkan rumah tadi, baliklah Khalid bin Walid mengabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' fa innaka lam tasna' syai'." Balik lagi, kamu belum melakukan apa-apa. Jadi Khalid bin Walid cuman nebas pohon dan merobohkan rumah. Ternyata ada berhala yang belum dihancurkan. Makanya disuruh balik lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khalid bin Walid balik lagi dia. Tatkala balik lagi, tiba-tiba beliau melihat kepada pelayan-pelayan. Jadi patung-patung tersebut ada pelayan-pelayannya, ada yang ngurusin. Kemudian pelayan tersebut tiba-tiba dia masuk gunung atau naik gunung dia. Naik gunung seraya mengatakan, "Ya Uzza, wahai Uzza, khabbilihi." Cegahlah orang ini. Ya Uzza, awwirihi. Kata si pelayan ini, "Wahai Uzza, buatlah buta orang ini. Wa illa famuti." Kalau enggak, engkau akan dibunuh. Coba. Jadi tahu dia. Patungnya bisa dibunuh. Sesembahnya bisa dibunuh. Makanya dia bilang apa? Wahai Uzza, wahai patung kami, coba buat orang ini bingung, buat buta orang ini, cegah orang ini. Kalau enggak, nanti engkau yang dibunuh. Birogmin, dengan kehinaan. Ngakuin mereka orang musyrik ini. Bahwasanya patung mereka sendiri tidak bisa mencegah untuk dirinya sendiri. Apalagi untuk sesembahannya ya. Fa'ataha Khalid, maka Khalid tetap mendatangkan patung tersebut. Tiba-tiba ada perempuan di dalam rumah itu, di sekitar patung tersebut yang telanjang dan rambutnya terjulur, juga ditutupi berdebu laki-laki perempuan tersebut. Maka dibunuhlah oleh Khalid bin Walid menggunakan pedangnya. Barulah Khalid bin Walid setelah membunuh wanita tadi, dia balik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan tentang hal tersebut. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tilka Uzza." Itulah Uzza. Tadi ya. Jadi harus diberantas semuanya. Dari mulai pohonnya, rumahnya tadi yang terbuat dari batu-batu, dan ada perempuan yang dikarenakan perempuan tersebut manusia tersesat. Jadi perempuan tadi mungkin sekarang kalau istilahnya kita yang kuncen mungkin ya. Kalau penjaga gunung itu apa namanya? Kunci gunung. Mungkin ini kunci Uzza namanya. Dibunuhlah sama Khalid bin Walid. Itu kalau misalkan kesesatannya harus ada kuncinya, harus ada yang ngurus, harus pelayan. Tuhan apa ini? Butuh kepada pelayan. Jadi dibunuh oleh Khalid bin Walid. Sudah mati. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tilkal Uzza." Nah, itu Uzza itu ya. Ini menunjukkan bahwasanya
Ya, dari di antara kaum musyrikin dulu ada yang mereka beribadah kepada bangunan. Tadi kan bangunan kan, bentuknya bangunan kan, rumah. Ya, bentuknya bangunan rumah yang terbuat dari batu. Berarti mereka di antara kaum musyrikin ada yang beribadah kepada batu. Dan batu ini diliputi dengan pohon-pohon. Ya, ditutupi, nggak kelihatan kayak Ka'bah. Bentuknya kayak Ka'bah, dia kotak, kemudian diliputi dengan pohon-pohon. Namanya pohon samurot. Mungkin pohon samurot itu pohon yang dinempel di tembok itu ya. Yang apa namanya? Daun-daun itu yang kayak akar-akar seperti itu ya. Ya, kalau antum cari di searching di Google ya, samurot. Jangan cuma yang dicari berita sambo ya. Itu cuma yang bermanfaat lah dicari. Samurot. Kalau sambo nggak stop ya. Keluar terus. Tapi itu yang Uzza. Nah, sekarang yang Manat. Nah, Manat. Jadi kisahnya Manat ini kita baca hadisnya ya. Wa haditsu Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, menuju kepada Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufri. Tatkala itu kami baru-baru masuk Islam. Walil musyrikin sidra. Kemudian orang-orang musyrik punya sidra, itu pohon. Namanya pohon sidra. Itu pun kalau antum cari di Google ketemu. Ya'kufuna 'indaha. Yang orang-orang musyrik ini suka i'tikaf. Ya. Suka kalau bahasanya kita ini bertapa di sekitar pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatuhum, sambil menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Dalam rangka apa? Tabarruk, supaya senjata ini berkah. Jadi digantungkan di pohon-pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwat. Namanya apa? Namanya dzatu anwat. Pohonnya diberi nama dzatu anwat. Kenapa diberi nama dzatu anwat? Dzatu anwat itu maknanya adalah pemilik gantungan. Dikarenakan pohon ini buat ngegantung senjata, jadi disebut dengan pemilik gantungan. Bahasa Arabnya apa? Dzatu anwat. Anwat ini gantungan. Famarabna bisidrah. Kemudian kami melalui sidrah tadi, pohon yang disembah tadi. Fakulna, maka kata para sahabat yang baru masuk Islam, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami ini dzatu anwat. Maksudnya apa? Sesembahan. Sebagaimana mereka memiliki sesembahan yang namanya dzatu anwat. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu akbar, Allahu akbar. Innaha sunan. Nah, ini kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ta'ajjub terhadap sesuatu, ya, baik sesuatu yang sifatnya positif atau negatif, pasti Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir atau tasbih. Allahu akbar, Allahu akbar, atau subhanallah. Seperti itu. Dan diulang-ulang, Allahu akbar, Allahu akbar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub kepada para sahabat ini, bagaimana mereka baru masuk Islam, minta dibuatkan kesyirikan. Takjub. Baru masuk Islam. Inna sunan, itu memang sudah jalannya kaum musyrikin. Qultum walladzi nafsi biyadihi. Ya. Kau katakan demi diriku yang ada pada tangannya, kama qala Banu Israil di Musa. Ucapanmu itu sebagaimana ucapannya Banu Israil kepada Musa. Mirip sekali persis. Yang mana Banu Israil mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah, buatkanlah kami ilah, sembahan sebagaimana kaum musyrikin memiliki sesembahan. Ini pun Banu Israil mengatakan kepada Musa tatkala Banu Israil diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Setelah mereka selamat, tiba-tiba mereka melihat kaum musyrikin yang sedang menyembah. Maka Musa atau Banu Israil meminta kepada Musa agar dibuatkan sesembahan sebagaimana kaum musyrikin memiliki sesembahan. Jadi
Tapi jamaah rahimakumullah jami'an, beliau para sahabat meminta hal tersebut itu atas dasar atau dikarenakan tidak punya ilmunya, baru masuk Islam, nggak tahu ilmunya kalau itu syirik. Maka tatkala Nabi SAW menjelaskan bahwa itu adalah kesyirikan dan tidak boleh, pun mereka tidak membuat patung, tidak membuat berhala. Jadi mereka berhenti, tidak minta lagi. Sudah, kalau sudah tahu ini syirik, tidak dikerjakan oleh mereka. Jadi mereka belum terjatuh kepada kesyirikan ini, cuman sekedar permintaan saja. Itu permintaan dari orang-orang yang belum tahu ilmunya. Tidak masalah ini. Kalau belum tahunya ilmunya tidak masalah. Tidak diikab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Rabb kami, jangan kau hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Maksudnya apa? Kalau kami enggak tahu ilmunya, jangan dihukum. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum orang-orang yang bersalah dikarenakan tidak tahu ilmunya atau dikarenakan dia lupa. Baik. Alhamdulillah kita selesai yang ketiga, insyaallah kita lanjutkan yang keempat di pertemuan yang selanjutnya. Naqtabi hadzal qadri subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.